Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam hormat kepada Dewan Juri, rekan tim lawan, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Saya, Gina Melisa Saragi, dari Medan, Sumatera Utara, yang akan memimpin diskusi sebagai pembicara pertama pada sesi debat Green Leadership Indonesia kali ini. Saya juga didampingi oleh rekan-rekan tim saya, Nur Halizah dari Malang, Jawa Timur, sebagai pembicara kedua, dan Irwan Effendi dari Kota Kedari, Sulawesi Tenggara, sebagai pembicara ketiga. Kami dari kelompok ULOS BR19. Hari ini kita akan membahas topik yang bukan hanya penting bagi masa kini, tetapi menentukan napas kehidupan masa depan Indonesia, yaitu realisasi energi bersih di Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah sebagai negara produsen gas dan minyak bumi. Indonesia menghadapi dilema antara pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh eksploitasi energi fosil dan degradasi ekologis yang diakibatkannya. Menyikapi hal tersebut, pemerintah menetapkan transisi menuju energi baru terbarukan sebagai prioritas nasional. Potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangat signifikan, mencakup sumber daya surya, hidro termasuk mikrohidro, bayu, geotermal, gelombang laut, dan biomasa. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat pula tantangan besar dalam hal pendanaan, regulasi, dan kesiapan infrastruktur. Menurut laporan EACR, Institute for Essential Resource Reform 2024, transisi energi bersih bukan hanya pilihan, tetapi persyaratan utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing nasional. Namun, hingga tahun 2023, bauran energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 14,3%. Masih jauh dari target nasional sebesar 23% pada tahun 2025. Maka, debat kali ini kita akan membahas dan mendengarkan isi antara tim pro dan tim kontra. Mari kita simak dengan seksama dan gali wawasan baru dari kedua belah pihak. Sekarang, giliran tim pro untuk memaparkan argumen pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya pembicara pertama atas pemaparan yang begitu refleksif dan juga komprehensif penuh refleksi ya. Izinkan saya, Nurhaliza Tolan, melanjutkan pandangan tersebut dengan memperdalam pembahasan dari sisi realisasi praktis dan juga dampak konkret energi terbarukan bagi Indonesia. Sebagai bangsa dengan kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi role model transisi energi hijau terutama di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memulai argumen pernyataan yang berfokus pada potensi energi terbarukan yang melimpah di Indonesia. Karena berdasarkan data kajian dari AESR berjudul Beyond 443 Gigawatts Indonesian Infinite Renewable Energy Potential, total potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 7.879 gigawatt. Energi surya menjadi yang paling besar, disusul dengan panas bumi, air, dan angin, serta biomasa. Angka ini menunjukkan peluang besar bagi Indonesia untuk mencapai target nol emisi pada tahun 2050, sekaligus memastikan keberlanjutan energi untuk generasi mendatang. Dan yang kedua, kita juga menyadari bahwa ada perubahan iklim, polusi, dan degradasi lingkungan. Hal itu bukan lagi menjadi isu masa depan, tetapi melainkan menjadi kenyataan yang saat ini kita alami. Melalui penggunaan energi terbarukan yang bersih dan bebas polusi, Indonesia dapat menekan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Komitmen ini juga sejalan dengan Perjanjian Paris, di mana Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Energi terbarukan bukan hanya solusi teknologis, tetapi juga menjadi solusi moral untuk menjaga bumi dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Saya izin lanjutkan dengan poin ketiga. Interupsi, Yang ingin saya tekankan adalah bagaimana interupsi. transisi. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh rekan saya. Namun saya izin menanggapi bahwa rekan Pro tadi menyinggung komitmen Indonesia pada tahun 2030 terkait dengan Paris Agreement pengurangan emisi di 20%, 29% maksud saya. Tetapi mari kita lihat laporan ISR Energy Transition Outlook tahun 2024 bahwa sektor energi Indonesia justru naik 21% dalam 5 tahun terakhir, terutama dari PLTU batubara yang masih menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional. Jadi, meskipun dokumen kebijakan sudah indah, realitas di lapangan tetap suram. Kita seringkali terjebak dalam optimisme kebijakan. Kebijakan hijau terus dideklarasikan, tapi batubara masih disubsidi.
Di tahun 2024 saja subsidi energi fosil masih mencapai lebih dari 170 triliun rupiah. Jadi bagaimana kita bicara transisi energi bersih kalau yang kotor saja masih terus disubsidi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Saudara Irwan. Namun izinkan saya untuk meluruskan beberapa hal. Memang benar bahwa emisi sektor energi masih meningkat dalam 5 tahun terakhir. Namun peningkatan ini justru akan menunjukkan urgensi untuk mempercepat transisi energi bersih, bukan menjadi alasan untuk meragukannya. Karena dari data Kementerian SDM tahun 2024, pemerintah sudah mulai bergerak melalui program yang namanya JETP dan Energy Transition Mechanism atau ATM, yang menargetkan bahwa ada pensiun dini untuk PLTU di tahun 2030. Dan hal yang kedua, memang transisi energi tidak bisa instan, saudara. Hal ini bertahap, butuh waktu, butuh infrastruktur, butuh penyesuaian sosial dan juga ekonomi. Jadi daripada kita mempertanyakan soal konsistensi kebijakan, ada baiknya kita lebih penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang sudah ada bisa kita implementasikan, bisa kita jalankan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Artinya kita bukan sedang terjebak dalam optimisme kebijakan, tapi kita harus bergerak untuk aksi yang nyata. Dan saya mohon izin untuk melanjutkan pembahasan saya pada poin selanjutnya, yang ketiga. Yang saya tekankan adalah bagaimana transisi energi menuju energi terbarukan atau EBT mampu menjadi pendorong ekonomi berkelanjutan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Jadi peralihan ini tidak hanya mengubah cara kita memproduksi energi, tetapi juga menjadi peluang ekonomi baru di sektor, mulai dari manufaktur, entah itu panel surya, turbin, angin, baterai, dan lain sebagainya. Yang kedua dari transportasi, hingga pertanian organik, kehutanan lestari, dan juga pariwisata yang berkelanjutan. Dan selanjutnya saya bicara soal kemandirian dan ketahanan energi nasional. Dari diversifikasi atau memperbanyak atau memvariasikan melalui EBT ini adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil. Dan dari sini hadirin yang saya hormati, kita melalui paparan yang tadi mungkin sempat dijabarkan oleh pembicara 1 dan 2, kita dapat melihat bahwa energi bersih bukan sekedar menjadi wacana idealis, melainkan menjadi sebuah keharusan strategis agar Indonesia mampu menjaga daya saing ekonomi sekaligus menyelamatkan bumi dan menjadikan bumi sebagai rumah kita bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua yang telah memberikan argumennya. Maka sekarang kita dengarkan argumen dari pembicara ketiga. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada pembicara 1 dan pembicara 2 atas narasi yang telah disampaikan terkait realisasi energi bersih di Indonesia. Izinkan saya, Irwan Effendi, untuk sedikit memberi pandangan akan hal tersebut. Ya, betul. Kita semua setuju bahwa energi bersih adalah cita-cita bersama. Namun pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap merealisasikannya sekarang dengan sistem, dana, dan masyarakat yang belum siap sepenuhnya? Baik, pertama-tama mari kita lihat data. Menurut laporan Institute for Essential Service Reform tahun 2024, bauran energi terbarukan Indonesia baru mencapai 14,3% hingga tahun 2023. Padahal target nasional kita adalah 23% di tahun 2025. Artinya, masih ada jarak hampir 9 dan waktu tersisa kurang dari 2 tahun. Apakah realistis mengejar target itu tanpa mengorbankan kestabilan ekonomi dan sosial? Data Kementerian SDM bahkan menunjukkan sebagian besar pembangkit energi bersih masih listrik dan penyimpanan energi. Tanpa sistem penyimpanan seperti baterai storage dan smart grid, energi surya dan angin hanya akan menjadi pasokan tak menentu, menyala saat matahari bersinar, padam saat malam tiba. Kedua, kita bicara soal keadilan sosial. Transisi energi kita tidak boleh berpihak pada teknologi, tetapi juga pada manusia. IASR telah mencatat sekitar 250.000 pekerja di sektor batubara akan terdampak langsung bila transisi dilakukan secara terburu-buru. Apakah kita akan biarkan mereka kehilangan pekerjaan tanpa perlindungan sosial dan pelatihan ulang? Transisi energi haruslah adil, Interupsi. bukan brutal. Harus ada yang namanya, Just Transition Fund, dana khusus untuk memberikan kompensasi pelatihan dan peluang kerja baru untuk masyarakat yang terdampak. Tanpa itu, yang kita sebut sebagai energi bersih bisa berubah menjadi krisis sosial kotor. Baik, saya akan melanjut. Interupsi. Ketiga, yaitu kita harus... Interupsi, saudara. Baik, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Untuk pandangannya, memang saya mohon izin untuk meluruskan dan memastikan sedikit bahwa memang isu kehilangan lapangan pekerjaan ini saya rasa bukan menjadi alasan ya untuk kita menunda perubahan. Justru ini ada proses bagi kita untuk bisa merencanakannya sesuatu dengan lebih matang ke depannya. Karena menurut data laporan dari ILO 2023, ada transisi energi bersih yang berpotensi untuk menciptakan 7 juta lapangan pekerjaan baru secara global sektornya, termasuk di Indonesia, di sektor panel surya, konstruksi pembangkit hijau, hingga pengolahan limbah energi. Artinya pekerjaan ini bukan hilang, tapi lebih ke bertransformasi. Silakan, saya mohon penjelasannya. Terima kasih, rekan dari tim Pro. Kami sepakat bahwa transisi energi memang bisa membuka peluang kerja baru itu fakta global. Namun,
mari kita bicara dalam konteks Indonesia, bukan sekedar kutipan dunia. Benar, menurut laporan ILO tahun 2003 memprediksi adanya 7 juta pekerjaan baru dalam sektor energi hijau secara global. Tapi data itu tidak otomatis berlaku di Indonesia, karena kita belum memiliki kapasitas industri hijau, sistem pelatihan tenaga kerja, dan infrastruktur produksi yang siap menyerap tenaga kerja lama ke bidang baru. Faktanya, menurut ISR dan Bappenas tahun 2024, lebih dari 70% tenaga kerja di sektor energi fosil Indonesia hanya berpendidikan SMA ke bawah. Pertanyaannya, apakah mereka bisa langsung pindah ke sektor panel surya atau teknologi baterai tanpa pelatihan intensif? Apakah mereka punya akses terhadap sekolah vokasi energi terbarukan di daerah mereka? Tentunya jawabannya belum. Jadi, bukan kami yang menolak perubahan, tetapi kami menolak transisi yang mengasumsikan kesiapan yang belum ada. Kalau kita bicara 7 pekerjaan hijau, maka mari kita jujur, berapa dari itu yang benar-benar bisa diisi oleh pekerja tambang di Muara Enim, Sawah Lunto, ataupun di Konawe Utara? Berapa banyak pabrik panel surya yang di Indonesia yang mampu menyerap mereka saat ini? Jadi, transisi memang akan menciptakan pekerjaan baru, tapi bagi negara yang siap. Tanpa program reskilling nasional, jaminan sosial, tanpa roadmap daerah penghasil batu bara, angka 7 juta itu bukan solusi untuk fatamorgana statistik. Kami tidak menolak perubahan, kami hanya menegaskan bahwa perubahan harus didahului kesiapan manusia, bukan sekedar semangat angka. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan pandangan saya, yaitu ketiga, kita harus bicara soal uang dan regulasi. Menurut Bappenas, tahun 2024, Indonesia membutuhkan investasi sekitar 25 hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat per tahun untuk mencapai target energi bersih tahun 2030. Namun realisasinya investasi baru mencapai 1,7 miliar dolar. Artinya ada kesenjangan lebih dari 80%. Bagaimana mungkin realisasi energi bersih bisa berjalan tanpa pendanaan yang cukup dan aturan yang stabil? Dan yang keempat, kita bicara tentang kesiapan sosial dan edukasi publik. Rakyat perlu paham mengapa transisi dilakukan, bagaimana dampaknya, dan apa manfaatnya. Karena menurut laporan ISR tahun 2024, penegaskan proyek energi bersih yang melibatkan masyarakat jauh lebih efektif dibanding dengan dilakukan secara top-down. Hadirin yang saya hormati, realisasi energi bersih bukan hanya soal mengganti batu bara dengan surya, tapi soal menata ulang sistem ekonomi, bangsa, dan adil dan lestari. Tanpa keadilan sosial, tanpa kesiapan teknologi, tanpa kepastian regulasi, tanpa ada pendanaan yang jelas, realisasi energi bersih hanya akan menciptakan kesenjangan baru antara yang siap dan tertinggal. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga yang telah memaparkan argumennya. Maka, setelah kita mendengarkan argumen dari tim pro dan tim kontra, kita dapat memahami bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam mencari solusi terbaik untuk Indonesia. Meskipun kita memiliki pandangan yang berbeda, kita tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan Indonesia yang lebih baik melalui transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa realisasi energi bersih di Indonesia memerlukan pendekatan yang seimbang antara ambisi target dengan kesiapan infrastruktur, teknologi, dan sosial masyarakat. Kita harus memastikan bahwa transisi energi tidak hanya berfokus pada kepentingan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi. Mari kita sebagai generasi muda bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik melalui energi bersih yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Akhir kata, kami dari tim ULOS BR19 mengucapkan terima kasih banyak dan salam sejahtera buat kita semuanya.